Assalamualaikum semuanya. Nah, di pertemuan pertama ini, Miss Alia akan menjelaskan apa itu geografi. Kalau kalian ditanya tempat tinggalnya di mana, kalian mau jawab apa? Di Indonesia? Di Singapura? Di Rusia? Surabaya? Sabang? Sampai Merauke? Nah, dimanapun kalian tinggal, saya dan kalian tinggal di Bumi. Bumi itu tempat tinggal kita semua. Dan bumi adalah satu-satunya planet yang bisa mendukung kehidupan. Kalau dipikir-pikir, bumi ini sangat cocok ya ditinggali makhluk hidup. Karena Ada tanah yang kita pijak, udara gratis yang bisa kita hirup, air yang dapat kita minum, juga ada pegunungan, sungai, lembah, pantai, laut. pokoknya bersyukur banget deh tinggal di bumi. Coba tinggal di Venus, panas banget. Bisa-bisa kulit kita terbakar dan langsung gosong. Nah, yang gak kalah menariknya dari alam yang ada di bumi ini, yaitu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada yang tinggal di darat, udara, bahkan ada yang di laut. Dan semuanya hidup dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya loh. Yang gak kalah menarik adalah makhluk hidup yang bikin video ini. Yap, maksudnya manusia. Saya dan kalian adalah bagian dari peradaban manusia. Uniknya, manusia yang tinggal di bumi tidak hanya sekedar tinggal loh. Kita adalah makhluk hidup yang paling banyak merubah bumi itu sendiri. Nah, tanah, air, udara, hutan, perkotaan, pedesaan, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pokoknya bumi dan semua yang ada di dalamnya adalah objek studi geografi. Ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua yang ada di dalamnya. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo yang artinya bumi, dan graphein yang artinya lukisan atau tulisan. Jika digabungkan pengertiannya, geo adalah tulisan tentang bumi. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Geografi juga mempelajari interaksi antara semua unsur tersebut. Ilmu geografi berasal dari Yunani, sekitar kurang lebih 2200 tahun yang lalu. Saat itu, Eratosthenes, astronom dan penulis dari Yunani, menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Beliau mengukurnya dengan membandingkan sudut matahari di kala tengah hari, di dua tempat yang jarak terpisahnya diketahui. Yang menjadi hebat, perhitungannya sangat akurat banget. Beliau juga yang pertama kali membuat peta bumi. Dan akhirnya, beliaulah yang dianggap penemu ilmu geografi. Di awal perkembangannya, ilmu geografi hanya mencatat fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti gunung meletus, cuaca di udara, dan ombak di laut. Tetapi dengan seiring waktu, ilmu geografi menjadi sangat luas. Akhirnya, ilmu geografi ikut mempelajari hubungan antara fenomena fisik dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Jadi saat ini, objek studi geografi jauh lebih luas. Secara umum, objek studi geografi ada dua jenis, objek material dan objek formal. Nah, objek material itu berkaitan dengan semisal gunung, laut, manusia. Sedangkan objek formal itu seperti cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek material tadi. Objek material ini terdiri dari 5 sfer, yaitu litosfer, biosfer, atmosfer,
hidrosfer, dan antroposfer. Litosfer itu lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi, seperti gunung-gunung, lembah, dan semua jenis di daratan termasuk ke dalam litosfer. Atmosfer. Kalau atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitar kita, tempat munculnya awan-awan dan cuaca. Hidrosfer. Badan air yang ada di bumi seperti sungai, danau, dan lautan. Nah, flora dan fauna yang hidup di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer termasuk ke dalam biosfer. Sedangkan manusia dan semua aspek di dalam kehidupannya masuk ke dalam antroposfer. 5 sfer adalah litosfer daratan, atmosfer udara, hidrosfer air, biosfer tumbuhan dan hewan, dan antroposfer manusia. Jadi, ini semua menjadi objek material geografi. Nah, cara pandang atau objek formal geografi juga nggak kalah penting nih. Cara pandang ini yang membedakan antara ilmu geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Secara umum, ada 3 jenis pendekatan. Pertama, pendekatan keruangan atau spatial approach. Kedua, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Dan yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Ilmu geografi mengkaji semua objek-objek studinya dari 2 aspek besar, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu semua fenomena bumi yang dapat langsung diamati. Dan aspek ini ada 3 jenis, aspek topologis, aspek abiotik, dan aspek biotik. Nah, selain aspek fisik, ada aspek sosial. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia di bumi. Aspek ini fokus dengan persebaran manusia di bumi dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek sosial ada 4 jenis loh. Pertama, aspek sosial. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek budaya. Dan yang terakhir, aspek politik. Wow, kalau dilihat dari objek dan aspek-aspeknya, luas banget ya geografi ini. Apalagi kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Banyak banget. Makanya ada yang bilang, geografi ini merupakan ilmu multidisipliner. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena ilmu geografi ini terdiri dari campuran ilmu pengetahuan. Secara umum, ruang lingkup geografi ini dibagi 4. Pertama, geografi fisik. Kedua, geografi sosial. Ketiga, geografi regional. Dan yang terakhir, geografi teknis. Nah, hari ini kita sudah belajar apa itu ilmu geografi. Pertama, objek studi geografi, ada objek material dan objek formal. Kedua, kita belajar aspek-aspek ilmu geografi. Ada aspek fisik dan aspek sosial. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang ruang lingkup geografi. Ada geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Oke teman-teman, menarik banget ya ilmu geografi ini. Gak hanya buminya aja yang dipelajari, tapi semua yang ada di dalamnya. Mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, juga ikut dipelajari. Sekian, Assalamualaikum.